Senang nggak Bu ngajar di sini Bu? Kita hari ini ngajar Bu ya. Jadi sesuai dengan disampaikan Ibu Ketua Al-Ikhwan bahwa saya tidak bosan-bosannya mengajak diri saya dan ibu semuanya untuk senantiasa hadir di majelis taklim yang ada di lingkungan Kota Bumi Pekanbaru dalam rangka mempertahankan ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu akan bertambah ilmu kita. Amin. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah akan bertambah amal baik kita. Amin. Dan insya Allah dengan tambah ilmu, tambah amal iman kita akan tambah mantap. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu semuanya yang hadir di majelis taklim senantiasa menjadi ibu yang solehah. Amin. Ibu-ibu pilihan Allah, ibu-ibu insya Allah calon penghuni surganya Allah. Amin. Karena kita hadir di sini juga hadir sedang duduk di taman surga yang ada di muka bumi. Amin. Senang kan Bu ya? Kita bersalawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan salawat kita tadi senantiasa kalau kita mendapatkan syafaatnya yang mulia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu RT yang berada di lingkungan Majelis Taklim Al-Ikhwan karena ini sekaligus panitia gabungan ya Bu ya. Tadi lupa disebutkan terima kasihnya kepada Ibu RT 05, 06, 07, 09, dan 011. Semoga Allah memberkati rezekinya yang berlipat ganda. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti dengan tausiah serta doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustaz Agus Nomansyah. Untuk kurang dan lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas semua kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Ada Pak Ustaz Agus Nomansyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kompak sih kayaknya. Apa suruh 2 kali? Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah. Yang belum punya sawah kebeli sawah. Rumahnya dibangun menjadi rumah yang megah. Mobilnya pun mewah. Bisa ibadah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi wa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan beserta staf dan jajarannya diwakili oleh Ibu DKM. Ada Ibu DKM ada? Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Taklim Kelurahan Kota Bumi Ibu Hajah Yatimah, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu, dipanjangkan umur, diberkahkan rezeki, diberikan istiqomah untuk mengajak jamaahnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Ikhwan Ustazah Umi Sahleh, yang selalu tidak bosan-bosan mengajak ibu-ibu di lingkungan Masjid Al-Ikhwan untuk memakmurkan majlis taklim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh ketua Majelis Taklim di lingkungan Kelurahan Kota Bumi dan juga Kota Baru yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Mudah-mudahan Ibu Ketua Majelis Taklim semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan Sohibul Wilayah Ketua RW 011 diwakili oleh Ibu Jubaidah. Oh itu ya, iya. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para ibu ketua RT di lingkungan Masjid Al-Ikhwan yang pada kesempatan hari ini sebagai panitia adalah RT 06 dan RT 07, tapi karena ini pengajian rutin bulanan disertai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya semuanya ikut jadi panitia. RT 5 ikutan, RT 10 ikutan, RT 11 ikutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pengorbanan ibu-ibu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya bisa memberikan syafaat pertolongan kepada ibu sekalian, baik di alam barzah, di alam kubur, bahkan nanti sampai ke alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, saya mau tanya nih, panitia menyiapkan segala sesuatunya, kira-kira per orang habis berapa duit? Katanya itu rahasia dapur, kagak boleh diomongin. Jadi ibu sekalian jangan khawatir. Apa-apa yang ibu infakkan, apa-apa yang ibu berikan untuk berlangsungnya acara Maulid ini, yakin dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih jam berapa nih? Oh.
Kisatul Aulia, bahwasanya dulu itu baheula. Kalau kata orang Sunda baheula. Dulu ada seorang janda, wah janda nih. Ada janda, belum ada janda? Alhamdulillah janda mau disebut katanya. Alhamdulillah. Dulu ada seorang janda yang setengah baya. Muda ada, tua juga. Dulu kan kalau muda namanya jahil, janda heran. Ini mah janda baru baya. Muda sudah lewat, tua belum nyampe. Si janda ini mempunyai seorang anak perempuan. Pada waktu itu datang bulan Maulid, di semua rumah mengadakan peringatan Maulid, sehingga dia sangat ingin, sangat kepengen melaksanakan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan Maulidan berjamaah ya, satu RT atau satu masjid bareng-bareng. Nah di zaman janda ini mah tiap rumah ngadain Maulidan. Sedangkan si janda ini janda yang miskin, punya anak satu. Dia tahu keutamaan merayakan peringatan Maulid baginda Nabi. Dia kepengen sekali dalam seumur hidupnya melaksanakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia panggil anaknya, Neng. Oh enggak, ibu semua ini ya? Oh ibu semua, lupa saya. Neng, gelis, tadi ya, kamu ya. Sini. Ada apa Mak? Ada apa Umi? Kata Uminya, kepengen sekali Umi dalam seumur hidup sekali memperingati kelahiran junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Neng tahu kita ini orang kagak punya, jangankan untuk mengundang tetangga untuk makan sehari-hari aja kita kadang ada, kadang tidak. Terus gimana Ma? Gimana Umi? Gimana Neng? Kalau semisalkan Neng mak jual anak satu-satunya gadis belia mau dijual, kira-kira kalau anak ibu lari apa gimana itu? Mak kira-kira masa saya dijual? Ayo gimana? Berhubung si anaknya ini anak yang soleha, dia tahu keutamaan untuk memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma, kalau itu keinginan Ma, silahkan Neng jual duitnya untuk merayakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Neng ikhlas, Neng ridho. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat di surganya Allah berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, si Nengnya ini dijual ke pasar. Emaknya dapat duit belanja kebutuhan untuk Maulid, beli daging, beli sayuran, beli segala macam, masak sendiri. Kagak masak sama pasukan kagak, sendiri masaknya juga, sendiri masaknya. Setelah itu si ibu ini yang bernama Umi Kulsum mengundang kepada tetangganya. Assalamualaikum. Ibu Ida ada pindah? Ibu Ida pinjam namanya dulu ya. Pinjam namanya ya. Ibu Ida, nanti pada Isya saya mohon kehadirannya di rumah saya. Saya mengadakan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana?
Jadi pertanyaannya, kira-kira ibu sudah sejauh mana mau berkorban untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Kok begitu sih? Iya, karena dalam hadis juga dikatakan, tidak dikatakan sempurna iman seorang mukmin terkecuali dia Nabi mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarganya. Tidak dikatakan sempurna iman seorang mukmin terkecuali dia sudah apa? Sudah mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarganya. Karena cinta keluarga mah terbatas oleh ruang dan waktu, terbatas oleh usia. Tapi kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itu adalah cinta yang abadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukti cinta, orang sering mengatakan aku cinta kamu, apa sih buktinya? Oh, ternyata salah satu bukti cinta, apabila seorang mencinta, pasti dia akan sering menyebut nama orang yang dicintainya. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, maka perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawatan Bu, solawatan. Kira-kira ibu-ibu ini sehari semalam berapa kali bersolawat? Bu, berapa kali sehari semalam bersolawat kepada Nabi? 1000. Wah, mantap ya. 1000 sehari semalam. Alhamdulillah Bu. Kalau kita ngandelin amal ibadah kita mengharapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu sangat jauh. Kenapa dikatakan jauh? Coba introspeksi diri. Sholat kita, apakah sholat kita sudah khusyuk? Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Brai. Apa itu Brai? Yang tadinya naruh kunci lupa jadi ingat. Berarti sholat kita belum khusyuk. Ya, belum khusyuk sholat kita. Ibadah-ibadah kita yang lain. Jadi apa intinya? Intinya kita memerlukan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tadi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah
muda karena istri Nabi Adam itu kalau melahirkan dua kembar, laki-laki dan perempuan, Qabil dan Labuda, Habil dan Ikrimah. Nah, si Qabil dan Labuda ini adalah produksi surga, tapi lahir di dunia. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, hiduplah engkau di surga dengan tenang, tentram, damai. Wala taqraba hadhihi sajarata, tapi jangan engkau dekati pohon ini, kata Allah. Namanya istri lagi hamil, ngerayu-rayu, papa aku ingin buat itu. Jadi kalau ada suami kalah sama istri, emang dari suaminya udah kalah ya? Kalah. Ini ceramah kencang begini nih, penceramah siapapun walaupun kencang-kencang ya, walaupun dia pejabat, kalau depan istrinya burung ya, kalau depan istrinya pasti burung aja ya. Iya, Bu, Pak RW gagal di hadapan masyarakatnya, di hadapan penjual dalam ya. Tuh, udah ada dari dulunya. Laki-laki itu kalah dengan istri. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Allah. Diambillah buah yang dikatakan buah khuldi itu, lalu dimakan. Akhirnya apa? Diusir dari surga. Tobatnya Nabi Adam di mana? Tobatnya Nabi Adam. Nabi Adam menjerit kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepadamu, bihaqqi Muhammadin, dengan kemuliaan haknya Nabi Muhammad, anta ghafirali, ampuni dosaku. Nabi Adam menjerit, tawasul, berdoa, memohon ampunan kepada Allah dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana keterangan? Ada dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan. Kalau ibu ingin baca-baca Tafsir Ruhul Bayan. Kata Allah, Adam, tahu dari mana kamu nama Muhammad? Sedangkan Muhammad belum dilahirkan. Muhammad belum dilahirkan. Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika aku di surga, aku tengadahkan mukaku ke atas. Aku melihat aras, tiang-tiang aras itu semuanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tiang aras semuanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin, kata Nabi Adam, tidak mungkin namamu yang mulia dinobatkan dengan nama seorang makhluk, terkecuali makhluk itu mulia. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi Adam. Makanya aku yakin bahwa nama Muhammad itu nama kekasihmu yang kau muliakan, sehingga aku memohon ampunan kepadamu dengan bertawassul dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul ya, bertawassul dengan orang soleh, dengan para nabi, boleh. Ibarat ini mah kita ngajuin proposal sama pemerintah, pasti harus ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, kenapa itu proposal? Begitu aja. Harus ada orang dalam. Tuh. Nabi Adam bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diampuni dosanya. Lalu ini lagi menceritakan kemuliaan baginda Nabi. Nabi Ibrahim suatu ketika dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia masuk ke surga. Lalu di surga dia melihat pohon-pohon surga itu semuanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangunlah Nabi Ibrahim, namanya Nabi sudah akrab dengan malaikat. Dalam tafsir Munir, ya, menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 129, buka tuh. Waqulna ya wab'as fihim rasulan minhum. Tuh, surat Al-Baqarah ayat 129. Malaikat Jibril dipanggil oleh Ibrahim. Jibril, ada apa wahai Ibrahim? Aku tadi malam mimpi. Kata malaikat Jibril, namanya mimpi aja, kenapa emang? Ini mah mimpi yang luar biasa. Kenapa? Aku di surga menemukan pohon-pohon surga itu semuanya bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kata Nabi Ibrahim, oh, itu adalah nanti Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ingin nanti yang namanya Nabi Muhammad itu dia dari keturunanku, jangan dari keturunan Nabi yang lain. Tuh, minta Nabi Ibrahim sama Allah supaya yang namanya Nabi Muhammad itu dilahirkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata malaikat Jibril, udah aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permintaanmu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Rasulullah itu dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Maknanya, hikmahnya apa, Bu? Jadi kita ini harus nabung doa. Sering saya ingatkan, kita harus dari sekarang nabung doa. Ajarkan anak kita, wahai nak, apa yang kamu inginkan, kamu ingin jadi apa, selama itu baik, berdoalah nak, minta kepada Allah supaya apa yang kamu cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga berdoa, kepingin Nabi Muhammad itu dari keturunannya, sehingga Allah kabulkan. Kita doa supaya anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Mungkin ibu jadi soleh dan solihah sekarang ini karena doa orang tua ibu, atau mungkin karena doa kakek nenek ibu, atau mungkin doa dari kamu yang terdahulu. Kita kagak pernah tahu. Makanya pentingnya kita tahu diri bahwa kita sekarang ini tidak lepas daripada doa orang-orang tua kita terdahulu. Begitu. Nabung doa dari sekarang. Supaya apa? Supaya apa yang dicita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas Nabi aja lama doanya untuk dijawab oleh Allah, apalagi kita manusia biasa yang serba banyak dosa, banyak hijab penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nabung doa dari sekarang. Halo, Bu, masih kuat, Bu? Kuatlah di bawah. Salawatan, Bu, ya, salawatan ya. Salawatan apa nih lagunya ya? Yang enak. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
masih lawan salatullah pahala. Karena apa?
kita semua di sini menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah memuliakan Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan menjadi mulia. Kata bijak mengatakan, kalau kita ingin mulia, kagak usah ngemulia-muliain diri sendiri, tapi kita muliakan saja orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, maka kita pun akan menjadi mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya doa dulu, jangan lupa dulu, mohon doa dulu. Nanti terakhir doa kafaratul majlis, supaya perkumpulan kita ini kagak terbilang sia-sia. Makanya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سيدنا محمد بن الأول والآخرين ومن قدرته رضي الله تعالى من كلام أحسن ما أجمعين
Humma wa bihamdika ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.